Provinsi Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 21 Juni 2023. Sari Berita. Maraknya pemasangan baliho bakal calon anggota legislatif Bacalek jelang pemilu 2024 mendapat sejumlah keluhan dari warga. Bukit Porong Desa Wisata Coal Manggarai Barat meraih 3 penghargaan pada ajang Tourism Entrepreneurial Marketing Awards tahun 2023. Selain 2 berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Warga mempunyai hak penuh untuk menyampaikan keberatan terhadap pemasangan baliho para calon anggota legislatif Bacalek yang mengganggu kenyamanan warga atau keindahan sebuah fasilitas publik. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Maraknya baliho para bakal calon anggota legislatif Bacalek jelang pemilu 2024 menimbulkan keluhan dari masyarakat. Dalam wawancara pagi melalui channel YouTube RRI ND, Ignas warga Detumali, salah satu pendengar dalam komentarnya mengatakan, jika ada baliho yang dipasang tanpa melalui izin dari pemilik lahan. Sementara Bapak Nadus mengaku ada beberapa baliho yang dipasang di fasilitas publik dan rumah warga yang mengganggu keindahan. Terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu Flores Timur Arifin Atangga mengatakan, khusus di Flotim sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan warga soal baliho Bacalek. Namun dalam komunikasi Bawaslu bersama Parpol, juga sudah disampaikan etika pemasangan baliho, terutama di fasilitas publik. Sejauh pengamatan Bawaslu, di beberapa titik sudah terpasang baliho para Bacalek. Meskipun tidak ada penyampaian sebelumnya, namun masih dalam kategori aman atau tidak terindikasi terjadi pelanggaran tahapan pemilu. Ada pemasangan baliho yang sampai yang titik-titik tertentu itu belum ada penyampaian, sehingga tiba-tiba kita melihat tiba-tiba ada dari sisi etikanya kan tanpa menyampaikan di mana tempat yang dipasang dan lain sebagainya. Bahkan bila perlu Bawaslu juga menyiapkan diri untuk berkonsultasi kira-kira model balihonya seperti apa, sehingga kita perlu sampaikan. Karena di sini pun jelas kalau sosialisasi itu diperbolehkan, tapi dengan tema kampanye atau mengajak orang itu kan belum bisa diperbolehkan. Sementara itu pegiat LSM Hieronymus Pala ketika dimintai komentarnya mengatakan, masyarakat berhak menolak jika keberatan dengan keberadaan baliho-baliho tersebut. Namun dia sarankan untuk melapor ke pihak Bawaslu atau pejabat pemerintah setempat dan tidak main hakim sendiri. Saya kira kalau misalnya itu membuat masyarakat tidak nyaman, sebenarnya yang urusannya itu ada Bawaslu pihak keamanan. Kalau masyarakat sudah nyaman, bagaimana paling dekat itu dia melaporkan ke RT, RW dan perangkat pemerintahan yang terdekat. Saya kira tidak perlu misalnya masyarakat harus mencabut, merusakkan, karena itu juga walaupun bilang tidak ada kaitan dengan hukum, tapi juga akan menimbulkan desas-desus sosial di antara masyarakat, dan itu nanti dilihatnya masyarakat ini kubu pihak si A, kubu dan pihak si B, dan ini yang menjadi persoalan sosial berikutnya. Hiro Pala juga mengusulkan demi keamanan lingkungan, sebaiknya dilakukan pengambilan keputusan bersama warga dengan aparat desa setempat untuk mengatur mekanisme pemasangan baliho di wilayahnya. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi desa setempat seperti pemasangan berbayar atau kompensasi bentuk lain untuk pembangunan desa. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Beralih ke berita lainnya, guna menekan angka stunting saat ini, pemerintah terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya memberikan pengetahuan tentang gizi. Hal tersebut sangat penting dimiliki karena asupan gizi yang baik sejak dini menjadi salah satu faktor penunjang kesehatan anak. Laporan disampaikan Veranda Garus.
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ovi Sofiana, pada kegiatan talkshow membangun literasi sejak dini dengan tema pentingnya gizi untuk kini dan nanti, menjelaskan anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang baik memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik, fokus yang lebih baik dalam belajar, dan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah tertular penyakit. Selain itu, gizi yang baik juga berdampak jangka panjang pada kesehatan anak di masa depan. Saya ingin mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama memiliki rasa peduli terhadap gizi bagi diri kita, juga bagi keluarga kita, dan khususnya untuk anak-anak kita. Memilah dan memilih makanan yang sehat, menerapkan disiplin untuk mengkonsumsi makanan sehat, serta meningkatkan pengetahuan tentang gizi melalui bahan bacaan yang tersedia. Pada kesempatan yang sama, dokter spesialis gizi klinik Dr. Inaya menambahkan, tidak ada yang salah dari konsep 4 sehat 5 sempurna, melainkan konsep pola gizi seimbang menyempurnakannya. Selama ini yang dijelaskan hanya sejenisnya saja, namun perlu juga edukasi mengenai jumlah yang tepat dan apa yang harus dibatasi. Salah satunya cara yang dapat dibangun untuk memotivasi anak mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dengan membangun proses bermusyawarah dalam keluarga, rasa senang juga dapat tercipta. Kalau sekali makan itu ada prinsip namanya isi piringku. Satu piring dibagi 2, tengahnya isinya makanan pokok dan lauk, setengahnya lagi sayur dan buah. Perlu diperkenalkan berbagai macam lauk. Itu sedari dini, dari mulai MPASI. Karena perkenalan sejak dini itu mempengaruhi nanti pola makan dia waktu besar, jadi nggak picky gitu, nggak pilih-pilih. Program pengenalan makanan sehat sendiri sudah dilakukan di PAUD, TK maupun SD. Namun untuk praktiknya di rumah, orang tua diharapkan mampu melakukan stimulasi-stimulasi yang dibutuhkan. Untuk itu, bagi orang tua dan guru di sekolah harus bersinergi dalam membentuk anak yang cerdas. Karena berbicara tentang anak cerdas, terdapat nutrisi dan pola hidup sehat yang harus dipenuhi. RRI Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Manggarai Barat. 3 penghargaan berhasil diraih Bukit Porong, Manggarai Barat pada ajang Tourism Entrepreneurial Marketing Awards tahun 2023. Berikut disampaikan oleh Epi Wahab. Event tahunan Planet Tourism Indonesia atau PTI 2023 dan merupakan kali keempat dengan mengusung tema Towards Sustainable and Inclusive Recovery. Event yang diselenggarakan oleh Mark Plus Inc. ini memberikan penganugerahan Tourism Entrepreneurial Marketing Award 2023 di mana Bukit Porong, Desa Wisata Coal, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berhasil mendapatkan 3 penghargaan untuk 3 kategori, yakni Local Community Improvement, Digitalization, dan juga Event. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Pius Baut seusai menerima penghargaan menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi event ini karena dapat menjadikan motivasi untuk daerah yang punya daya tarik wisata. Kami menyampaikan terima kasih atas nama masyarakat dari Labuan Bajo, dari Manggarai Barat. Menyampaikan terima kasih, kami sudah mendapat 3 penghargaan dari Mar Plus. Terima kasih para Mar Plus yang telah menyelenggarakan event ini. Ya. Mudah-mudahan ini akan mendorong kami supaya kami akan lebih giat lagi, lebih bekerja keras lagi supaya tahun depan dapat penghargaan lagi. Acara ini luar biasa ya, luar biasa karena memberi motivasi kepada kami di daerah-daerah untuk meningkatkan daya tarik wisata. Maka kami mengajak semua kalangan untuk hadir ya di acara-acara begini supaya bisa menyaksikan berbagai penghargaan yang diberikan oleh Mark Plus kepada beberapa spot wisata. Adapun ketiga kategori yang didapat Desa Wisata Coal Bukit Porong ini meliputi kategori Local Community Improvement yang merupakan penghargaan bagi masyarakat pengelola destinasi yang mampu berinisiatif dan berinovasi untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata di Indonesia. Kemudian kategori Digitalization yang merupakan penghargaan bagi pengelola destinasi yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan pemanfaatan internet sebagai tools untuk memperluas jejaringan produk marketing. Adapun kategori Event menjadikan penghargaan bagi pengelola destinasi yang mampu mendesain penyelenggaraan event, kegiatan atau festival yang berdampak pada pelestarian alam, budaya, dan kearifan lokal. Planet Tourism Indonesia keempat ini hadir dengan tema Towards Sustainable and Inclusive Recovery, yang mana untuk menjawab tantangan pemulihan sektor pariwisata melalui pengembangan yang berkelanjutan dan juga inklusif. Dari SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Pertanian Faperta Universitas Flores dan Kelas Kreatif Umarema Kelas Faperta Uniflor lolos seleksi sebagai penerima bantuan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia. Laporan disampaikan Lady Badin. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Flores dan Kelas Kreatif Umarema Kelas Faperta Uniflor lolos seleksi sebagai penerima bantuan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dekan Faperta Dr. Sri Wayuni MSI kepada RRI mengungkapkan dalam seleksi tersebut BEM Faperta Uniflor mengajukan proposal dengan judul literasi pangan bagi kaum perempuan di komunitas adat Saga dalam menjaga kedaulatan pangan melalui food laboratorium, dan Kelas Kreatif Umarema Kelas mengajukan proposal dengan judul pengembangan kawasan hutan lindung berbasis wisata pendidikan laboratorium alam di Desa Mbobega, Kecamatan Nangapanda, Nusa Tenggara Timur. Kemarin itu yang pertama, karena kan tahap pertama itu seleksi administrasi, itu sekitar 1.200 sekian proposal, subproposal. Kemudian dipilah lagi jadi 600-an. Kemudian ketika mereka masuk itu mereka mempresentasikan hasil dari proposal mereka. Nah, setelah itu nilai lagi secara substansi dengan tampilan performa dari tiap UKM. Itu baru terpilih yang sekarang ditetapkan untuk menjadi pemenang. Proses selanjutnya lagi ketika mereka selesai melaksanakan kegiatan program ini akan dilihat sejauh mana output yang dihasil. Kemudian kita capai di akhir program itu masuk ke ajang Abdi Daya Indonesia. Kami baru sampai ke finalis, semoga tahun ini bisa masuk. Sri Wayuni mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian BEM Faperta dan Umarema Kelas ini, karena menurutnya mahasiswa pertanian Uniflor bisa ikut berperan dalam memajukan daerah pada umumnya dan dapat meningkatkan kapasitas SDM serta perekonomian masyarakat lewat berbagai program abdi masyarakat ini. Dirinya berharap tahun 2023 Umarema Kelas dapat dinominasikan dalam Abdi Daya Indonesia, dan Umarema Kelas ini menjadi tempat bagi mahasiswa Faperta Uniflor untuk mengasah soft skill secara pribadi dalam tim. Kemudian ini untuk kedepannya dua program ini akan menjadi KKN tematik di Fakultas Pertanian. Jadi program yang kami buat itu adalah lalu menjadi program bersama dengan mitra, karena ini kan memang untuk pengabdian kepada masyarakat. Kami berharap sih sebenarnya setelah ada program ini masyarakat itu bisa mandiri. Jadi kita membantu di awal saja. BEM Faperta telah 2 kali lolos seleksi PPK Ormawa ini, dan dalam seleksi tersebut tercatat ada 608 judul proposal yang berasal dari 199 perguruan tinggi se-Indonesia yang lolos seleksi dari 676 judul proposal yang masuk ke Kemendikbudristek RI. RRI ND Lady Badin melaporkan. Saudara, harga kebutuhan pokok jelang Idul Adha di Kabupaten Ende masih stabil, dan jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ini, harga kebutuhan bahan pokok di pasaran update-nya masih dalam taraf yang wajar. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Ende, Muhammad Syahrir, kepada RRI Selasa 20 Juni 2023 mengatakan untuk harga kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat di Kabupaten Ende, diantaranya beras, minyak goreng, gula, bawang merah, dan bawang putih, semuanya masih relatif stabil, tidak ada kenaikan harga yang mencolok, bahkan persediaannya sangat mencukupi, terutama untuk persiapan Hari Raya Idul Adha. Dijelaskan, monitoring harga terus dilakukan untuk mengetahui kestabilan harga di pasaran, mengingat menjelang Hari Raya keagamaan selalu mengalami kenaikan. Ini merupakan tugas dari Dinas Perdagangan Perindustrian terkait dengan perkembangan kenaikan
harga sembako itu walaupun belum terjadi kenaikan. Tugas kami rutinitas melakukan pemantauan harga di pasaran. Untuk monitoring harga sembako itu kami lakukan dalam 1 minggu itu per hari Senin dan hari Kamis. Lanjut Muhammad Syahrir, kepada masyarakat jika menemukan adanya oknum-oknum yang sengaja menaikkan harga tidak sesuai dengan harga di pasaran, diharapkan bisa segera melapor ke dinas agar bisa ditindaklanjuti. Kadang-kadang ini tidak secara personal, kadang-kadang oknum itu mereka memanfaatkan kondisi di pasar. Ada pengawasan yang ketat, tetapi di lapangan masih dalam keadaan nyaman. Dia menambahkan, masyarakat jangan cemas dengan harga kebutuhan pokok di pasaran menjelang Hari Raya Idul Adha karena pihaknya akan terus melakukan pantauan agar kestabilan harga tetap terjaga. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 ND membuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 melalui 4 jalur, yakni jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan juga jalur ikut perpindahan orang tua. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 ND membuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 melalui 4 jalur, yakni jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur ikut perpindahan orang tua. Demikian disampaikan Kepala SMA Negeri 1 ND Tobias Davi ketika dikonfirmasi media Selasa 20 Juni 2023. Tobias mengatakan penerimaan siswa baru tahun 2023 sama seperti tahun sebelumnya dilakukan dengan sistem online dan penerimaan melalui 4 jalur, yakni zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur ikut perpindahan orang tua. Ia menjelaskan, pertama sistem zonasi yaitu untuk siswa yang tinggal dekat dengan sekolah karena mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah, guna mencegah rentannya siswa putus sekolah. Kedua, jalur afirmasi untuk orang tua kurang mampu. Calon siswa harus melampirkan kartu orang tua tidak mampu seperti PKH dan KIP. Ketiga, jalur prestasi akademik dan non-akademik. Nilai akhir minimal 85, sedangkan non-akademik calon siswa melampirkan sertifikat prestasi, sementara jalur mengikuti perpindahan orang tua dengan syarat orang tua sudah pindah ke ND minimal 6 bulan sebelum pendaftaran. Ini sebenarnya program pemerintah bahwa untuk pemerataan pendidikan setingkat SMA ini perlu ada pembagian tingkat zonasi. Salah satu contoh, apalah artinya anak yang tinggal di wilayah di Boloare tapi sekolahnya di SMA 1. Ini kan jarak tempuh antara sekolah dengan rumah kan jauh. Nah, yang menjadi masalah rentannya putus pendidikan anak di tingkat SMA, salah satu faktor adalah jarak tempuh antara sekolah dengan rumah. Jadi oleh sebab itu pemerintah mengambil kebijakan yang begitu cukup bagus bahwa untuk mendekatkan pelayanan, nah, kita pakai sistem zonasi. Tobias mengatakan pendaftaran dilakukan melalui sistem online di website yang telah diumumkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan waktu pendaftaran dibuka selama 3 hari, yaitu tanggal 20 sampai 22 Juni 2023. Tobias menambahkan, untuk tahun 2023 SMA Negeri 1 ND menerima peserta didik sama seperti tahun sebelumnya, jumlahnya terbatas dan menetapkan kuota penerimaan siswa baru sebanyak 432 siswa sesuai dengan daya tampung 12 rombongan belajar untuk satu kelas sebanyak 36 siswa. Lanjut Tobias, penerimaan siswa baru menggunakan zonasi sebenarnya program pemerintah untuk pemerataan pendidikan setingkat SMA, maka perlu ada pembagian tingkat zonasi. Salah satu contoh, anak yang tinggal di wilayah yang jauh menjadi masalah yang rentannya putus sekolah siswa di tingkat SMA. Salah satu faktor adalah jarak tempuh antara sekolah dengan tempat tinggal. Dengan demikian, pemerintah mengambil kebijakan untuk mendekatkan pelayanan dengan menggunakan sistem zonasi. RRI Endervinus Fula melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini.
Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Maju,